Pada sore hari ini kami melaksanakan press release terhadap aksi, mungkin saat ini kita dengar bersama-sama cukup luar biasa premanisme yang bentuknya di sini ada pungutan liar wilayah hukum Polres Losmawe, yaitu yang terjadi pada tanggal 14 Juni 2020 di Kecamatan Banda Sakti, yaitu di lokasi Pasar Impres. Itu di sana terjadi pungutan liar terhadap sopir truk yang dilakukan oleh 7 orang tersangka yang dapat kami amankan. Kemudian mereka juga bekerja di sana sebagai buruh, namun mereka juga ada double kerja, arti kata mereka juga bekerja selain buruh, mereka melakukan pungutan liar dengan modus mereka menggunakan kwitansi organisasi baik kepemudaan di lingkungan Pasar Impres, kepemudaan kampung di seputar Pasar Impres. Dan ini kalau kita melihat kwitansi ini dari stempelnya ini, itu ada sampai 8 komunitas ya, kelompok mereka yang berbeda-beda dari kwitansinya. Jadi mereka masing-masing kwitansi semua di luar mereka sebagai buruh bongkar muat mungkin ada upahnya, namun mereka memungli para sopir dengan itu tadi, dengan mengasih kwitansi. Satu orang sopir bisa kena 4 kwitansi ya, bermacam model. Nah ini rekan-rekan, ini masuk ke dalam adalah pungutan liar. Ini salah satu aksi premanisme juga yang saat ini lagi Polri melakukan komersial ya, yang seluruh Indonesia kita saat ini. Namun wilayah kita sudah dapat diamankan oleh Polres Losmawe dari reskrim kita dari laporan masyarakat ada aksi tadi. Nah ini tadi kita bisa melihat ada berapa 7 tersangka. Inisial tersangka perlu kami sebutkan atau nanti saja diambil di sini? Kronologisnya aja Pak. Ya, ya inisial tersangka yaitu yang pertama PS umur 41 tahun, kemudian buruh harian. Alamat saya sebut? Enggak usah ya Pak. Wilayah kronologisnya aja ya. Ya. Jadi kemudian inisial SF yang kedua, yang ketiga inisial NN, kemudian inisial SB, inisial RA yang kelima dan ke-6 MA, yang ketujuh SR. Ini semua penduduk wilayah kita kota Losmawe, itu Kecamatan Banda Sakti. Kemudian barang bukti yang dapat kami amankan ada berupa duit pecahan 20 ribuan bercampur, ini lebih kurang 146.000 rupiah. Kemudian memang kalau dilihat dari harga ini, namun ini yang dapat kami amankan dan ini sudah berjalan, bukan hari yang diamankan ini aja. Sudah lama udah resah. Ini lama ada laporan, maka tim turun melakukan. Sudah berapa lama Pak? Sudah menahun Pak. Sudah lama. Namun dari pengakuan orang ini baru, namun dari informasi masyarakat sudah lama. Nah, dari tahun ini bertahun lah. Sudah lama nih terjadi. Beberapa tahun lalu lah. Ya. Dan ini kemudian kita amankan juga kwitansi yang saya sampaikan tadi. Kalau item blok-bloknya bermacam, kalau saya sebutkan itu banyak sekali. Contoh aja saya sebutkan kwitansi warna kuning ini, capnya stempel IPKJB, Ikatan Pemuda Kampung Jawa Barat Baru, kemudian ada cap stempel SBSI, ada cap stempel Dinas Perhubungan Pariwisata, kemudian ada mitra PS, yaitu pemuda setempat, ibaratnya pemuda yang seputaran kepada Pasar Impres. Jadi ini banyak. Jadi berkode berapa? organisasi. Ya, kalau dilihat di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 organisasi. Ya. Itu resmi atau? Ya, ini ya. Mengatasnamakan ini ya. Mereka membagikan itu seakan-akan resmi, bisa ngambil ini ada kwitansi, udah 20 ribu, ada kwitansi 10 ribu, ya kan? Ya. Nah,
Kalau ada oknum aparat yang membekeni belakang itu gimana? Ya, ini pasti kita tindak tegas. Maka hasil ini kita lakukan pemeriksaan lebih intensif. Nah, namun ini semua dari hasil pemeriksaan memang mereka mengakui baru. Namun laporan masyarakat kan kita sudah lama. Namun dari hasil pemeriksaan awal mereka masih baru dan barang bukti yang diamankan juga sedikit. Ya. Ini masuk ke pungutan liar. Dan ini juga dalam di wilayah hukum Polres Semayar ada namanya saber pungli, ya kan, saber pungli pungutan liar, ya, tim saber pungutan liar. Ini berawal dari laporan truk yang mengeluh atau gimana? Masyarakat, salah satu mungkin ada dari sopir dan pengusaha truk yang mengeluh, ya. Besar nominalnya berapa Pak per satu truk yang ikut dipulinya? Masyarakat. Variasi juga. Ini kan kwitansi, Ya. mereka ngasih kwitansi 10 sampai 20.000, ada yang 10.000, ada yang 20.000 per kwitansi. Apa yang ditangkap itu masuk pimpinan kelompok organisasi juga. Ini anggota yang di lapangan yang memberikan itu. Yang kedua kelompok gimana tuh? Ya. Ya, inilah maka masih didalami. Untuk lembaganya sendiri apa ada tindakan Pak? Gimana? Untuk organisasi ya? Ya, mereka organisasi buatan mereka untuk bisa. Oh itu pasti Enggak ada. Jadi mereka maka stempel dengan stempel inilah ulah mereka. Karena kegiatan hari-hari kan buruh harian, buruh bongkar muat, ya, di pasar. Berarti nama organisasi yang ditempel ini tidak ada. Tadi kan itu Pak ada dinas Pak. Apakah dari bentuk dinas itu Pak gimana Pak? Oh, yang ini. Yang tadi Berhubungan. maksudnya sudah ada pihak di sini Bang, ada mengaku mereka terdaftar di sana nggak? Nggak ada ya? Semua mengatasnamakan. Atas nama kami, ya. Berarti organisasi mereka lihat lah. Ya. Ini tempat ini stempel yang mereka kita amankan juga. Baik untuk membuat tanggal. Ini kan untuk membuat tanggal-tanggal di kwitansi nanti kalau pokoknya tanggal hari ini 17, dia stempelnya tanggal 17. Ketika besok. Dalam sehari berapa besar yang dipungli kepada? Nah, hasil juga pemeriksaan daripada penyidik kami, PAD desa nggak masuk. Pokoknya mereka mengatasnamakan tadi kan desa setempat, nggak masuk ini. Bantu pribadi. Intinya untuk memperkaya diri sendiri ya. Tapi Pak ini udah lama Pak, apakah selama ini ada pembiaran atau gimana? Nah, ini selama ini kita belum ada laporan dari masyarakat baru ini yang dilaporkan, mungkin karena dilihat juga sudah marak dan sudah dilihat di media juga. Ini salah satu mungkin yang dilaporkan juga yang seperti Jakarta itu ke presiden bahwa ini ada pungutan liar ini, sehingga kami membuat terhambat roda perekonomian masyarakat, ya. Mungkin himbauan kepada masyarakat Pak yang Ya, himbauan masyarakat, masyarakat kalau ada hal yang di luar kewajaran kebiasaan segera laporkan. Kedua, masyarakat yang melakukan juga seperti ini segera berhenti, sudah cukup, ya. Masyarakat kita saat ini dengan ekonomi yang sudah masa pandemi ini jangan ada lagi lah, ya kan, yang berhubungan pungutan liar, ya kan, aksi-aksi premanisme, ya. Polda Aceh, khususnya Polres Semayar juga, ketika ada bentuk premanisme akan segera kami tumpas, ya, kita tindak tegas. Oke Pak, pasal yang dijerat ada Nah, memang ini masih kalau pasal cara KUHP-nya ini, Ya. memang pasal 368 KUHP Joban pasal 55 karena ikut serta lebih satu orang. Namun ini ada kemungkinan besar juga kalau hasil pendalaman nanti, kalau memang baru sekali dari pengakuan mereka dan ini juga sedikit, mungkin kita bisa lakukan pembinaan. Ya, kita lakukan pembinaan, tapi kita periksa dulu secara keseluruhan. Kalau memang tidak ada keterkaitan, memang seperti tadi ada pimpinan, ada kantor, ya. Kalau kemungkinan dikenakan pasal berlapis, Pak Oka. Apanya? Pasal berlapis terhadap 7 tersangka ini. Nah, Kan itu penipuan itu. pemerasan. Pemalsuan ini. Ya, ini kan kita lakukan
masih dalam pemerasan saja, karena ini mereka juga nama ini bahasa menipu, dia kan organisasi ini udah ada tapi dipalsukan oleh orang lain. Ini organisasi seperti ini pun di masyarakat belum ada. Masyarakat tidak ada organisasi yang seperti ikatan ini kan nggak ada. Ini buat-buat aja, ini kampung ini. Ya. Contoh nih, ikatan apa namanya pemuda setempat. Kan memang kita mah pemuda setempat buat sendiri gitu. Ketika dalam bentuk pemalsuan, ya ada ijazah orang dipalsukan, ada duit dipalsukan, ada organisasi orang, stempel orang dipalsukan oleh mereka. Ini ikatan ini nggak ada. Jadi mereka Cuma kedok aja. kedok ini, maka masuk ya. Ini untuk melegalkan aksi dia ini, aksi premanisme dia. Untuk melegalkan dia kan seakan-akan nih kalau bentuk kwitansi udah legal, udah resmi. Maka satu Pak, sekarang Pak kita kan sering kadang sementara berdiri di ATM atau di KPKP udah buru parkir, tapi dia tidak memakai apa namanya identitas, makanya termasuk mutaliar Pak. Ada perempuan, ada anak-anak, jadi kita pemahaman Pak. Jadi yang dapat kita data itu Ya ini seperti teman wartawan naikkan tadi, ini sebenarnya udah masuk mutaliar dia ada resmi terdata dia di dinas perhubungan. Kemudian mereka juga menyetor ke kas daerah, masuk ke PAD. Nah ketika mereka kadang masyarakat kita ini sudah terbiasa, udah kasihan dia mau ngatur. Ini yang terjadi akibat kita mau memberi itu. Kalau masyarakat tanpa kwitansi dan rompi resmi nggak memberi, itu sah-sah saja sebenarnya. Akibat kebiasaan udah kadang-kadang juga masyarakat di pasar kita melihat juga sendiri. Nah mundur karena dia menolak, terasa tertolong, mungkin bisa mudah dia mundur, dia berikan. Namun pada dasarnya mereka itu salah masuk dalam mutaliar. jadi gini Pak, berarti ke depan kepada Ya ini kita himbau ya. perhubungan Pak, salah bisa kena deli ini Pak. Ya. Juga nih, ada foto viral kan, Betul. ada warga ditangkap, yang itu enggak. Betul. Jadi bahaya tuh. Maka perlu ditertibkan Harus ya. dihubungkan dengan perhubungan. Ya. Nanti ya tim kami akan Iya Pak. ya. Salah satu juga itu dalam tim saber pungli ini sebenarnya sasaran kami juga nanti. Iya. Tim saber pungli baik itu parkir, baik itu berhubungan tadi pungut. Pungli itu kan pungutan liar, ya kan? Instansi ada pungutan liar, perlu ada laporan masyarakat juga, ya kan? Kita akan tindak lanjut. Pak, ini jangan ulangi lagi, ya, Pak ya? Udah cukup Pak ya? Jangan ulangi lagi, buatan seperti itu ya. Oke. Pendek muka orangnya. Dong, dua baris. Ini